Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah majelis taklim Masjid Hidayah Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmatul iman wa ni'matul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan berkah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita yang meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan Allah masih meringankan langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan kita, keinginan kita dalam rangka yang pertama untuk mencari keridhaan Allah dan yang kedua kita ingin mencari ilmu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari dan memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas dalam pembahasan babu fil amri al-muhafazah ala sunnah wa adabiha. Bab yang memerintahkan kepada kita untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan juga adab serta etika-etika yang perlu kita perhatikan. Nah, pada pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ketiga dari bab tersebut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-salis. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang ketiga dari bab ini atau hadis yang ke-158 dalam kitab Riyadhus Shalihin, sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan untuknya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, semua umatku ya yadkhulunal jannah, pasti bakal dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ini suatu jaminan yang sangat luar biasa, yang mana jaminan ini datang dari siapa? Nabi kita. Ya, datang dari seorang nabi yang paling dicintai dan dikasihi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dalam riwayat dikatakan surga tidak akan dibuka sebelum Nabi Muhammad dan umatnya Allah masukkan terlebih dahulu ke dalam surga. Nah, apalagi ya kita ini mendapatkan jaminan seperti ini, ya artinya nggak ada tuh umat Nabi Muhammad yang nantinya mereka itu akan kekal disiksa di dalam api neraka. Karena dalam satu hadis yang lain dalam kitab Mukhtarul Ahadits, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, inna ummati ummatun marhumah. Ya, sesungguhnya umatku ini adalah umat yang selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mendapatkan kasih sayang? Nabi katakan innahum la yu'adzibuna fil akhirah. Ya, mereka tidak akan disiksa di hari mana? Di akhirat nanti. Artinya mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, betul. Wa innama yu'adzibuna fid dunya. Ya, akan tetapi ya, umatku ini mereka hanya diazab di mana? Di dunia saja. Ya, apa azab yang Allah berikan kalau memang mereka orang-orang yang membangkang? Nabi katakan di antara azabnya adalah al-fitan. Ya, akan terjadinya fitnah. Ya, seperti yang kita lihat sekarang umat Islam sedang mendapatkan berbagai macam fitnah yang sangat luar biasa. Ya, bahkan di antara orang-orang yang mengaku ya, orang-orang yang menerapkan hukum Islam, justru banyak mereka ya bermunculan orang-orang munafik. Ya, tuh. Nah, oleh karenanya ya di antara kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad enggak disiksa di mana? Di akhirat. Nah, azab di dunia sekedar apa tadi? Hanya sekedar fitnah, wazalazil, dan juga terjadinya apa tuh? Gempa bumi, gunung meletus, bencana alam, banjir dan lain sebagainya. Tuh, ya. Nah, itu ujian-ujian yang Allah berikan di dunia kepada siapa? Umat Nabi Muhammad. Ya, tuh. Kenapa? Karena Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, ya, di Quran itu dengan tegas Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Ya, apakah kalian mengira, ya, wahai manusia, cukup dengan kalian berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, kalian tidak bakal diuji? Enggak cukup. Ya, kata iman saja tanpa adanya ujian enggak cukup. Ya, justru semakin banyak ujian yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah yang dicintai, berarti Allah memang sayang ame kita. Ya, Allah sayang ame umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti apa?
nanti di akhirat Nabi akan memberikan syafaatnya kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad telah betul berani memberikan jaminan kepada siapa? Semua umatnya pasti bakal masuk surga. Ya, itu. Kila, ya, ada salah seorang sahabat bertanya, ya, maaf, illa man aba, kecuali ya orang yang menolak, ya, artinya kecuali orang yang enggak mau masuk ke dalam surga, ya. Ketika Nabi berkata demikian di hadapan para sahabat, kecuali ada orang yang enggak mau atau menolak masuk surga, makanya sahabat ada yang bertanya, wa man ya Rasulullah, ya, siapa sih di antara tuh orang kok ada yang enggak mau atau menolak dimasukkan ke dalam surga? Ya, tuh. Nabi lanjutkan, ya, kata Nabi, qala man ata'ani dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang taat kepadaku, dalam arti taat dia menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mau mengakui bahwasanya Muhammadun Rasulullah, ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia berani mengatakan la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena innahu, ya, bahwasanya beliau Nabi Muhammad adalah apa? Nabiyun akhir zaman. Nabi yang Allah utus, nabi terakhir. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ada nabi lain selain Nabi Muhammad, berarti itu bohong, ya. Nabi-nabi ngaku nabi, ya, nabi ini, nabi ono, nabi itu bohong semua, ya. Tuh, maka Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah seorang apa? Nabi apa? Akhir atau nabi penutup daripada nabi yang lain, ya. Tuh. Tapi sebaliknya, ya, wa man asani faqad aba, ya. Nah, yang aku maksud orang yang menolak itu siapa? Orang yang enggak mau mengikuti ajaran yang aku bawa. Dia enggak mengakui kalau aku ini adalah utusan Allah. Ya, justru dia berani menolak apa yang menjadi perintah, ya, Allah dan juga perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia melanggar apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan sunnah Nabi adalah suatu perintah yang bukan wajib. Ya, kita kerjain boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, justru dengan kita melaksanakan apa yang menjadi perintah Nabi, berarti di situ adalah salah satu tanda atau ciri kalau kita itu apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kan yang namanya bukti cinta seseorang itu, ya, dia itu mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Ya, nggak mungkin orang cinta kalau dia nggak mau ngikutin apa yang biasa dilakukan. Ya, kalau hanya sekedar ngintilin yang enak-enaknya doang, itu bukan cinta namanya. Ya, giliran lagi enak dia ngikutin, giliran lagi nggak enak dia tinggal. Ini bukan cinta sebenarnya. Ya, karena kalau cinta yang sebenarnya adalah, ya, fisarra'i wa darra, ya, baik dia dalam keadaan senang
dalam keadaan susah dia selalu apa? Membersamai di mana saja berada. Ya, dikala dia senang dia temenin, dikala dia lagi susah dia apain? Dibantu. Ya, jangan lekas kita ketika tuh orang lagi banyak hartanya, kita temenin, kita ziarahin, kita hormatin, tapi begitu enggak ada apa-apanya kita apain? Kita tinggalin. Ini bukan cinta namanya. Ya, tapi apa? Berkawan. Ya, berkawan doang gitu. Ya, berkawan itu ada batasnya. Tapi kalau cinta tidak ada batasnya. Ya, baik. Rawahu Bukhari. Ya, nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis ini adalah apa? Hadis sahih. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, baik. Hadis yang keempat. An Abi Muslim wakila Abi Iyas Salamah bin Amr bin al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kul biyaminika qala la astati' qala la istata'ta ma muni'ahu illal kibru fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Ya, ada hadis yang sanadnya dari Abi Muslim, ya, atau ada yang mengatakan Abi Iyas Salamah bin Amr ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ya, ini nama sebenarnya adalah Yasir bin Ra'i, ya, Yasir bin Ra'i al-Ain, itu nama asli dia tuh, ya. Nah, dia pernah bercerita, ya, kalau dia pernah melihat anna rajulan akala inda Rasulillah bisimalihi, ada seseorang yang makan di depan Nabi, tapi saat makan di depan Nabi dia menggunakan tangan apa? Tangan kiri. Ya, jadi ngelihat nih. Kalau bahasa kita itu siapa sih itu orang berani banget, ya, makan di depan Nabi pakai tangan kiri. Ya tuh, jadi ngelihat tuh. Ya, makanya ya ketika Nabi itu ngelihat langsung tuh, ya, Nabi apain? Bahasa kita Nabi tegur. Ya, apa teguran yang Nabi berikan kepada seorang yang makan dengan tangan kiri? Ya, kata Nabi, kul biyaminik. Ya, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, tuh. Padahal kan Nabi sudah menjelaskan, ya, segala sesuatu yang baik-baik diajarin sama Nabi kepada siapa? Umatnya. Ya, makan pakai tangan kanan, makan nggak boleh sambil berdiri, minum nggak boleh sambil berdiri, ya tuh. Tapi ini orang ketika Nabi nasehatin, ya, justru dia menjawab, la astati, ya, saya nggak bisa, saya nggak mampu makan dengan tangan kanan, ya. Langsung Nabi katakan, qala la istata'ta. Enggak, kamu ini sebenarnya mampu. Ya, berarti Nabi tahu kalau ini orang bohong. Ya, karena Nabi enggak mungkin dia mengatakan sesuatu kalau itu bukan apa? Dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, itu yang keluar dari mulut Nabi. Itu orang bilang saya nggak bisa makan pakai tangan kanan, tapi Nabi bilang lah istata'ta, ya, bohong bahasa Nabi itu. Sebenarnya ente mampu, ya, mampu makan dengan tangan kanan, tuh, ya. Ma muni'ahu illal kibr. Akibatnya orang kenapa nggak mau dia makan dengan tangan kanan disebabkan karena apa?
illal kibr. Ini karena kesombongan yang dia punya. Bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Ya, di mana saja kalau ada acara-acara resmi kenegaraan, coba Bapak perhatikan, jarang orang makan minum juga dengan tangan kanan. Pasti dengan tangan kiri. Ya. Mohon maaf dengan gaya seperti ini, Pak. Maaf ya. Kayak seperti ini. Ya. Ini menandakan suatu apa? Kesombongan. Ya, padahal dia mampu apa? Minum dengan tangan kanan. Nabi kalau enggak mengatakan la istata'ta, ya, bohong, kamu ini mampu. Enggak mungkin Nabi ngomong kayak gitu kalau ini orang enggak bohong. Ya, kenapa? Karena ketidakinginan dia minum dengan tangan kanannya itu disebabkan karena apa? At-takabbur. Karena apa? Karena kesombongan yang dia punya. Ya, menganggap coba ya, sekedar minuman doang. Ya, minuman enggak ada apa-apanya, apalagi minum kayak gini lah. Ya, dia enggak merasakan apa? Yang namanya nikmat syukur atas nikmat yang Allah apa? Berikan kepada dia itu. Ya, tuh. Nah, makanya apa yang terjadi setelah tuh orang berbohong kepada Nabi, ya, dia bisa minum pakai tangan kanan, tapi dia bilang enggak bisa minum pakai tangan kanan. Apa yang terjadi? Fama rafa'aha ila fihi. Tanpa di saat itu pula, jangankan pakai tangan kanan, tangan kiri juga enggak bisa megang air untuk diminum ke mulutnya. Bayangkan. Ya, dijadiin tuh tangan kirinya juga apa? Kalau kita bilang lumpuh, ya, orang bilang stroke, ya kan? Nah, kalau kiri udah nggak bisa, mau ngapain dia? Ya, kan kanan lu bilang udah nggak bisa, ya kan? Sekarang langsung Allah buktiin, tangan kiri juga nggak bisa ngangkat gelas untuk minum, taruh di mana? Di mulut. Hati-hati, yang ngomong Nabi, ya. Makanya kita Pak, ya, ketika berbicara dengan seseorang itu kita lihat siapa yang kita ajak bicara, siapa lawan bicara kita, jangan sembarangan kita ngomong, ya, tuh. Karena kan yang namanya omongan itu, ya, kita nggak tahu, ya, tuh mulut ucapan yang keluar dari mulut orang itu bisa jadi itu adalah, ya, ucapan atau kata-kata yang memang langsung diaminkan oleh para malaikat. Ya, kita bohong sama orang tua kita. Contohnya, maaf, suami juga bohong sama istri atau istri juga bohong sama suami. Hati-hati. Ya, saat itu tuh memang ada. Ya, ada yang langsung Allah buktiin, ada yang enggak langsung. Ya, sebagai contoh dah, ya, seorang suami sering pulang telat, ya, yang enggak biasa-biasanya nih, tuh bini kan nanyain, bang, kok hari-hari sekarang abang pulang telat dulu, ada lembur katanya, ya, lembur, padahal bukan lembur, tapi ngapain? Melebur, ya. Melebur kasih sayang dengan siapa? Dengan wanita lain di luar. Ya, subhanallah Pak, itu bini. Ya, emang kan manusia punya keterbatasan. Jika gak ngomong, oh gitu bang. Ya, subhanallah, enggak beberapa hari itu benar orang dioper ke luar daerah, jauh bang. Ya, dipindahin tempat kerjanya. Ya, tuh karena dibilang melembur. Akhirnya nggak pulang-pulang saja. Benar akhirnya dia apa? Benar dia nggak balik, diketahuan kenapa? Dia nikah lagi dengan wanita lain. Itu lembur ya. Tuh, hati-hati. Ya, sama bukan suami doang, laki juga begitu, perempuan juga begitu. Ya, mau kemana sih Neng? Ada kumpul sama teman-teman nih. Ya, tuh. Tapi beda, ingat ya, ucapan itu adalah separuh dari doa. Ya, al-kalamu nisfun minad doa. Ucapan yang keluar dari mulut kita adalah separuh dari apa? Doa.
Ya, jadi kalau kita ngomong hati-hati. Kalau kita lagi ngomong meskipun nadanya bercanda, tapi ketika saat itu malaikat mengaminkan, mau bilang apa kita? Ya, baik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam Muslim. Berarti juga hadisnya sahih. Ya, selesai hadis yang keempat. Kemudian al hadisul khamis, hadis yang kelima. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tasunna sukufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum muttafaqun alaih. Hadis yang kelima sanadnya dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tasuwunna sukufakum. Nah, Nabi saat mau memulai sholat, ya kan, Nabi biasa jadi apa? Imam. Ya. Saat mau jadi imam, Nabi nggak langsung mulai. Sahabat dengar, sawu sukufakum fa inna taswiyatas sukufi min tamamis shalah. Istawu wa'tadilu. Tuh, ya. Nabi suruh luruskan dan rapikan barisan kalian saat akan melaksanakan sholat. Ini Pak, mohon maaf, saya sering perhatiin ya, banyak banget ya, tata cara orang yang banyak belum tahu ketika gimana cara sholat berjamaah di tengah orang-orang banyak. Ya, ada orang ketika sholat jamaah Pak, itu dia datang langsung diri, nggak memperhatikan posisi dia udah benar atau belum dengan yang lain. Padahal sekarang yang namanya masjid, musola Pak, ini udah ada garisnya nih. Ya, maaf ya. Sekarang kurang apaan coba? Garis sudah ada. Ya, tuh. Ini kalau kita sholat jamaah Pak, yang kita harus luruskan samakan bagian tumit belakang kita, ya, bukan depan ujung kaki, bukan. Kenapa? Karena kalau yang menjadi ukurannya kita ukur sama ujungnya jempol kaki kita, itu orang kakinya kan ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Tapi kalau tumit harus sama rata itu, ya. Nah, kalau yang kita ukur itu adalah ujung jempol, nanti otomatis akan melewati apa? Garis yang sudah ada. Ya. Ketika garis yang sudah ada lewat, berarti akan mengambil apa? Hak jamaah yang berada di belakang. Ya. Nah, yang nantinya apa? Jamaah itu merasa terganggu yang di belakangnya. Kenapa? Itu tidak ada garisnya. Ya. Kadang untuk orang saya perhatiin diri semaunya. Nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri, ya. Dan ada juga sih orang yang salah paham juga, ya. Disuruh rapet tuh orang kaki kita benar-benar dirapetin sampai diinjek sama orang tuh, ya. Yang disuruh rapet tuh bukan kaki Pak, apa sih? Nih yang ketemu pundak bukan kaki, ya. Kadang kita juga ada orang tuh terlalu fanatik, mungkin gagal paham juga. Ya, dia itu apa? Ya dia itu ya pengen sempurna sholatnya, cuma belajarnya baru seperempat bab tentang sholat jamaah. Ya, akhirnya kaki kita diuber, akhirnya kangkang, duduk sampai lebar gitu. Ya, nah ini sekarang kalau saya bilang orang mau ngapain? Ya, apalagi mohon maaf, tuh kuku kelingkingnya, kukunya tajam. Ya kan, jadi ganggu kita tuh. Itu udah geser, dikejar lagi. Ya, akhirnya saya habis sholat saya kasih tahu, saya bilang mohon maaf. Ya, Anda dalam sholat tadi ingin rapatkan barisan.
ya, dengan mengejar kaki di sebelah kanan sebelah kiri itu sehingga angka kelihatan ngangkang lagi sholat itu. Ya, coba sekarang Anda ruku kemudian sujud dengan posisi kaki tadi seperti tadi. Ya, ruku kemudian itu sujud. Ya, habis itu duduk coba. Ya, duduk antara dua sujud kayak duduk tahiyat kayak pastikan akan longgar. Ya, akan menjadi renggang itu bagian-bagian yang tadi. Kenapa? Karena dia ngukurnya dengan apa? Lebarnya kaki. Ya, biar rapat katanya biar nggak ada setan. Di sininya longgar. Ini salah. Ya, yang disuruhnya itu adalah apa? Ya? Pundak ketemu pundak. Ya, kalau orang tingginya kan beda-beda. Kayak saya kan orangnya tinggi nih. Ya, nggak mungkin bisa sama yang pendek-pendek kan begitu. Ya, pastikan ukurannya pas gini. Ya, makanya jangan ukurnya itu adalah apa? Ujung jempol kaki kita, tapi apa? Bagian tumit kita samain. Ya, itu Nabi nggak bakal mau mulai sholat tuh kalau dia lihat barisannya itu belum apa? Belum rapi. Ya, ini kan hikmah kenapa kita disuruh sholat jamaah itu banyak diantaranya Pak Bu. Biar kita itu jadi orang Islam itu harus apa ya? Tertib dan rapi. Ya, jangan sembarangan. Ya, jadi tolong ya orang kalau kita sholat jamaah apa itu? Lihat-lihat kanan kiri sama enggak posisi kita dengan sebelah kanan kita. Kalau sebelah kanan kita kirinya agak miring, kita lempengin. Ya, ini karis itu udah cakep banget ya Pak. Ya, sekarang orang tukang karpet buat karpet pasti ada garisnya. Ya, kalau dulu nggak ada. Ya, sekarang alasan apa lagi coba? Ya, padahal kalau sholat lurus rapi kan cakep banget tuh. Itu Nabi apa ya? Anjurkan untuk kita apa ya? Meluruskan barisan ya, saf kita saat akan melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau kita nggak mau, kata Nabi, "Aula yukhalifannallahi baina wujuhikum." Ya, atau Allah yang akan merubah bentuk wajah-wajah kalian. Ya, kalau kita nggak mau menerapkan apa yang menjadi sunnah, ya, terbiarin Allah yang miringin mulut lu pada, muka lu, ya, ada orang yang merubah tuh, ya, karena dalam sholat jamaah kan aturannya tuh banyak, ya, nggak boleh kita mendahului imam, jangankan mendahului, ngebarengin imam aja nggak boleh. Ya, imam dulu selesai baru kita ikut di belakang. Ya, jangan kita barengin, jangan imam takbir Allahu Akbar kita bareng takbir Allah bareng-bareng. Ada. Ya, buat apa fungsi imam? Ya, biarkan imam terlebih dahulu setelah itu baru kita. Ya, itu dalam sholat berjamaah. Kenapa Pak? Karena kalau kita dalam sholat berjamaah berani mendahului imam, nanti di hari kiamat tuh Allah akan rubah wajah-wajah kita seperti wajahnya apa? Hah? Ya, seperti wajahnya himar. Apa itu himar? Keledai. Ya, bahkan ada yang mengatakan juga seperti mukanya muka B kuadrat, B2. Ya, babi. Ya, tuh jangan sampai alhamdulillah min jali. Ya, baik. Wa fi riwayatin li Muslim, kalau yang tadi riwayatnya Bukhari dan Muslim. Nah, ini dalam riwayat Muslim sendiri karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sukupana. Tuh, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi. Ya, yusawwi ini kan menggunakan fi'il mudhari. Artinya selalu meluruskan dan memperbaiki saf-saf kami. Ya, sebelum Nabi memulai sholat, ya itu. Nah, sehingga para sahabat mengira ka'annama yusawi biha al-qaddah. Ya, seakan-akan tuh kami mengira Nabi lagi nyusun anak-anak panah. Anak panah Pak, kalau kita taruh sembarangan bakal kena apaan? Kena kita sendiri nantinya. Ya, ada ujung panahnya, ada yang ke atas, ada yang
ya, biar rapi. Ya, kenapa? Karena kan kalau rapi itu apa? Ya, cakep dilihatnya. Ya, ada satu lagi, mohon maaf. Kadang orang juga sholat jamaah ada yang nggak tahu adabnya. Ya, sebagai contoh, dia sholat berjamaah di suatu tempat masjid yang dimana masjid itu adalah ala mazhab Imam Syafi'i. Ya, kalau subuh pakai kunut angkat tangan. Ya, tapi saat dia sholat di tempat Imam mazhab Syafi'i, dia nggak mau angkat tangan. Ya, dia kekeh dengan apanya? Mazhabnya dia. Ini berarti orang nggak paham bagaimana etika dalam bermazhab. Ya, orang pada gini, ya, santai aja. Ya, kadang saya secara pribadi itu gedek juga lihat orang kayak gitu. Kenapa gedek? Merusak barisan sholat yang lain. Ya, jangan jauh-jauh Pak. Bentar lagi kita ada 17 Agustus. Ya, komandan upacara bilang kepada sang saka merah putih, hormat, gerak. Kan suruh hormat tuh. Dia sendirian gak mau hormat, kira-kira gitu. Apain gua hormat sama bendera dulu? Ya, jelek. Bakal dikeluarin dari barisan kita. Ya, kita ikutin. Emang lu siapa sih? Ya, imam mazhabnya aja bisa memposisikan dia berada di mana. Imam Syafi'i ketika dia mengimami sholat di tempat mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Ya, Imam Hanafi juga begitu berkunjung ke mazhab mana ke tempat yang mazhab Syafi'i, ya apa? Hanafi juga nggak pakai kunut, mengimbangi. Ya, kenapa? Karena para ulama itu tahu yang namanya etika bermazhab. Ya, jangan kita merasa pendapat apa yang kita pegang itu paling benar. Ya, itu dalam arti mendingan lu sholatnya pindah semua dari masjid yang lu kira gitu. Kenapa enggak bisa menyesuaikan? Artinya enggak bisa apa itu? Ya, kalau orang bilang apa istilahnya itu? Adaptasi. Ya, kan harus kita tahu ini mazhabnya Syafi'i ini masjidnya. Kemudian angkat tangannya berapa susahnya sih? Ya, karena itu adalah namanya etika dalam bermazhab. Ya, baik. Idza ra'a anna qad aqalna anhu. Tuh, ya. Kalau sudah ya, tuh Nabi melihat ya, barisannya sudah rapi, ya, tuh sudah rapi, barulah seakan-akan sahabat bilang, ya Allah, ini luar biasa ini. Ya, dalam pikiran para sahabat luar biasa nih Nabi dalam masalah sholat jamaah aja benar-benar ya baik diajarkan kita. Ya, gitu. Baik. Summa kharaja yauman. Ya, suatu saat Nabi pernah keluar rumah. Faqoma, saat di keluar rumah dia mampir di suatu tempat untuk melaksanakan sholat. Ya, hatta kada an yukabbira, ketika Nabi ya tuh ya akan melaksanakan sholat, ada seseorang itu ya ikut sholat jamaah, paro'a rajulan badiyan sadrahu, ya dadanya ini agak menjorok ke depan, ya kan, yang lain nggak kelihatan, kok dia sendiri kelihatan nih. Waktu Nabi mau takbir, akhirnya Nabi rapiin tuh, biar dia tahu. Memang kadang berat nih Pak. Ya, kadang kita ngelihat orang yang nggak lurus barisannya ini, kita ngasih tahu kadang berat. Kenapa? Nanti galakan dia. Ya kan? Lagi sama ya. Ngatur gue lagi berisik. Ya, ngatur. Lu siapa sih ngatur gue? Ya, nggak boleh. Kita terima. Syukur kita dikasih nasihat. Kenapa? Nabi aja berani seperti itu. Lagi mau takbir Allah. Ya, dadanya ke depan gini lagi, orang pada nggak kelihatan, ini maksudnya apa nih? Nabi lurusin. Ya, itu. Faqala, Nabi berkata, ibadallah, wahai hamba Allah, ya, la tasawwunna sufufakum, lurusin dong barisan ente saat sholat jamaah. Ya, kita berani gak Pak? Berani. Ya, cuma tuh orang kesel dinasihatin. Ya, maaf Pak, barisannya lurusin Pak ya. Bisik. Ya,
Bisikkan. Jangan. Terima kasih ketika ada orang yang menasihati kita. Kenapa Nabi juga mencontohkan? Ya itu. Aula yukhalifannallahu baina wujuhakum. Nabi bilang, kalau kamu enggak lurusin nanti Allah akan merubah wajahmu. Ya, karena kamu miring-miring kayak gitu, muka kamu nanti dirubah menjadi muka binatang, mau enggak kasarnya? Ya. Ini Pak, sholat jamaah aja ada apanya? Ada aturannya. Ya, tuh nggak boleh sembarangan. Inilah apa yang menjadi nasihat-nasihat Nabi, ya, tuh sesuatu yang harus kita kita jalankan. Ya, kita berpegang teguh apa yang menjadi sunnah-sunnah Nabi, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita, taufik hidayahnya kepada kita, agar kita bisa selalu mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi bilang, umatku yang melaksanakan sunnahku nanti di hari kiamat wajah-wajah mereka akan bersinar seperti bulan purnama. Ya, kalau orang yang nggak mau melaksanakan sunnah Nabi, mukanya nanti di hari kiamat bakal geseng. Kalau kayak dulu Syafi'i bilang geseng. Apa tuh geseng? Hitam kayak pantat penggorengan katanya. Ya, kenapa? Nggak mau mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mencintai Nabi dan akan dicintai oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup kita baca ya 3 hadis dulu. Mudah-mudahan 3 hadis yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan pada mau tanya.